Dan yang kerennya lagi, kalau dia ini taat pajak guys. Jadi pajaknya hidup, tahun 2025 sudah terbayarkan, dan kalengnya itu panjang. Oke teman-teman, selanjutnya gua pengen nge-spill suara mesinnya ya teman-teman. Nge-spill suara mesin, sekalian kita cek kelistrikannya ya teman-teman. Langsung aja ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Arif di channel Zona Motor Klasik yang makin asik dan selalu asik. Oh ya guys, kali ini gua punya motor klasik Eropa. Motor apakah itu? Tereng, tara! Ini adalah Vespa PX 150 tahun 1983. Oh ya guys, motor ini suratnya lengkap guys, dan yang kerennya lagi kalau dia ini taat pajak guys. Jadi pajaknya hidup, tahun 2025 sudah terbayarkan, dan kalengnya itu panjang sampai tahun 2028. Kebetulan juga di suratnya dia itu keterangannya warna abu-abu ya guys, jadi sesuai sama motornya. Oke, udah nggak sabar kan pengen nge-review motor ini secara mendetail, karena kenapa? Ini tuh motor istimewa banget, soalnya bekas penghobi dan dia senior, jadi motornya tuh apik, terawat dari fisiknya sampai ke mesinnya tuh kering, kagak ada netes sama sekali. Langsung aja ya kita bahas motor ini secara detail, tetap di Zona Motor Klasik. Oh iya guys, jika kalian suka dengan channel ini dan jika kalian suka dengan cara gua ngebawain channel ini, langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga ya teman-teman, biar gua makin semangat lagi untuk bikin konten-konten tentang motor yang gue jual. Dan jangan lupa juga tombolnya dipencet sekarang juga untuk like sebanyak-banyaknya sampai 5.000 like. Oh ya guys, tadi gue udah janji mau nge-review motor ini secara detail, so langsung aja ngedeket sini biar ngeliat motornya lebih jelas lagi. Sini deh. Seperti yang tadi gue jelasin di awal, kalau motor ini tuh udah looknya new PX ya teman-teman. Dan motor ini sudah melewati proses repaint di tahun 2020. Tapi kondisi catnya itu masih oke banget, masih mulus banget, dan ini udah gua cuci detailing. Jadi nanti teman-teman di akhir video bisa ngelihat sampai ke detail kolongnya ya teman-teman. Karena di awal ini kita bakal nge-reviewnya dari depan dulu. Dari depan sebelah sini kalau teman-teman lihat, ini warnanya abu-abu, warna abu-abu Toyota Kijang Ribbon ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang tahu pasti suka sama warna ini, karena memang warna abu-abu Toyota Kijang Ribbon itu keren banget ya teman-teman. Nah, di spakbor depan ini memang sudah terpasang aksesoris bumper depan ya teman-teman. Ini bumper depan, dia juga udah dilengkapi dengan jenggernya warna hitam, dan di sini ada stiker 46 ya teman-teman. Ini Valentino Rossi. Kenapa ada stiker 46 nya? Karena motornya emang kenceng, walaupun standaran dia karena terawat satset ya, motornya mesinnya gacor banget. Nah, kalau teman-teman lihat di sini juga dia pakai ring 10 ya teman-teman. Jadi untuk menunjang kecepatan dan kegesitan motor ini dia pakai ring 10, dan kondisi bannya itu 90% masih layak pakai karena masih ada rambutnya ya teman-teman. Untuk shock breakernya di sini gua cover pakai cutting sticker warna gold, karena di dalamnya sedikit mengkarat, tapi nggak masalah karena fungsinya masih empuk banget. Yang tadi gue bilang, kondisi motor ini sangat rawat dan jarang dipakai ya teman-teman. Ini motor cuma dipajang doang, sampai akhirnya beliau mempercayakan gue untuk menitipkan barangnya dijual di lapak gue. Nah, lanjut lagi di sini yang tadi gue bilang, kalengnya hidup panjang sampai tahun 2028. Untuk body-bodinya aman ya teman-teman, dan dia untuk emblem-emblemnya komplit. Ini untuk lambangnya, dan ini emblemnya. Kemudian di bagian stangnya ini juga dilengkapi sama spionnya ya teman-teman ya. Spion PX ini udah kotak, dan ini besi platnya asli bawaan, dia tebel banget, bukan yang kayak lokalan. Dan kalau teman-teman lihat di bagian sini, di bagian holder giginya ini masih ada dempul merahnya gitu ya teman-teman ya. Apakah ini menandakan body original? Kalau untuk batoknya kayaknya udah rubahan ya teman-teman. Motor ini kunci stangnya ada, kunci stangnya aktif. Jadi untuk keamanannya sangat
prepare ya, karena kunci stangnya aktif. Dan di sebelah kiri itu ada holder untuk sen. Nah, dia untuk klaksonnya di holder kanan, dan untuk lampunya kita sudah menggunakan yang LED warna putih. Nanti di akhir video kita bakal spill untuk kelistrikan dan suara mesinnya ya teman-teman. Speedometernya udah jelas nggak nyala ya, karena itu udah rubahan UPX. Karena dia ada tachometer bensinnya, sedangkan aslinya itu nggak ada. Lanjut lagi ke bagian bawah. Di sini ada untuk kunci stang, dia kuncinya ada di sini ya teman-teman, bareng sama kunci mesinnya. Dia beda tempat. Nah, ini untuk kontaknya di sini, kalau ini kunci stang. Kemudian kunci kedua ini juga diperuntukkan untuk membuka box ini ya teman-teman. Di dalamnya ini ada oli samping dan toolkit lainnya, biasanya untuk jaga-jaga jalan kayak kunci busi segala macem ya teman-teman. Buat naro cadangan busi juga di situ. Lanjut lagi kita ke bagian kaki. Nah, ini dia nih yang informasi paling utama dari Vespa klasik ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini kaki-kakinya, kolongnya juga aman banget. Nanti di akhir video kita bakal spill kolong bagian bawahnya. Tapi kalau secara look dari atas, ini terlihat banget ya, masih aman banget. Remnya cakram banget, pakem banget, dan dia belum ada defect yang kayak gimana-gimana, masih aman. Lanjut lagi ke bagian tengahnya, itu ada keran bensin yang masih aktif, dan di sini juga ada tombol cuknya ya teman-teman. Ini cuknya masih berfungsi ya teman-teman. Jadi kalau buat manasin, kalau males buat apa namanya miring-miringin, bisa langsung tarik aja cuknya. Oke, sekarang lanjut lagi ke bagian kanan belakang. Gue pengen nge-spill kondisi mesinnya. Seperti yang gue jelasin tadi juga di awal, kalau mesinnya ini tuh terawat dengan baik, dan dia kondisinya tuh bersih banget kayak gini loh teman-teman. Coba gue pinggirin dulu, biar teman-teman bisa lihat. Dia tuh kering banget, kagak ada netes oli. Suara mesinnya juga halus banget, nanti bakal gua spill di akhir video. Jadi teman-teman jangan skip videonya ya, karena gua bakal nge-spill suara mesinnya. Kalau teman-teman lihat di bagian sini nggak ada tetesan oli, nggak ada kerak-kerak oli ya teman-teman. Dan kalau teman-teman spill lagi ke bagian belakangnya, itu gua udah pasangin dongkrak ya teman-teman ya. Jadi kalau yang hobi touring juga cocok banget meminang motor ini, karena kenapa? Apabila di jalan terjadi yang tidak diharapkan seperti kayak ban bocor, teman-teman tinggal buka aja dongkraknya. Ini buka aja dongkraknya, nanti motornya diangkat dan dia disetel dongkraknya kayak gimana, supaya bisa ganti ban belakang ya teman-teman kalau misalnya terjadi kebocoran di jalan. Oke, udah cukup jelas ya untuk spill bagian mesinnya teman-teman. Kalau dilihat sedikit jauh ini mulus banget ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini kondisinya sangat terawat teman-teman. Oke, lanjut lagi ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang itu juga udah gua pasangin bumper juga. Pasangin bumpernya, dan dia di lampu belakangnya ada covernya. Ini platnya juga putih karena kondisinya pajaknya hidup. Di bagian bawahnya ada kepet dengan gambar retro ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk di bagian joknya ini gua pakai jok yang tipikal aslinya itu dia pisah ya. Jadi memang untuk look aslinya itu Tekton 83 ini dia joknya pisah, tidak pakai jok yang nyambung. Dan ini tutup keran bensinnya teman-teman bisa lihat warnanya masih mengkilat banget, masih mulus banget. Dan dia bayangan bensinnya juga bersih ya teman-teman, tidak terlalu kuning. Oke, lanjut. Ini tepung kirinya teman-teman. Untuk kondisi catnya overall aman ya, nggak ada ngangkat-ngangkat, nggak ada retak-retak. Hanya ada lecet-lecet minor penyimpanan aja, sama mungkin kan dipanasin selama ini ya teman-teman. Dan kalau dilihat bagian bawahnya, di sini terlihat jelas bahwa motor ini ada ban serepnya ya teman-teman. Ban serepnya juga masih oke banget. Kemudian lanjut ke bagian dek tengah. Di sini gue mau nunjukin bahwa motor ini juga udah dilengkapi dengan standar 1 ya. Jadi buat teman-teman yang cuma mau pakai motor ini ke warung,
nggak perlu repot-repot untuk standar 2 karena dia udah gue lengkapin dengan standar 1 ya teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat sini bagian kaki-kakinya ini masih aman banget, bisa diperjelas bagian sini. Itu masih aman banget. Catnya juga masih oke punya. Oke teman-teman ya. Kemudian lanjut lagi. Nah ini dia yang bagian krusial. Gue pengen nunjukin bagian kolongnya ya teman-teman. Ini kolongnya udah kita semprot juga pakai anti karat. Dan memang kondisinya juga masih aman banget. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan jelas ya teman-teman. Kolongnya masih aman banget. Jadi ini motor overall udah aman. Udah servis juga. Jadi buat teman-teman yang meminang motor ini tuh tinggal dipakai buat langsung touring juga nggak masalah. Kita berani banget karena emang kondisinya aman banget. Oke teman-teman, selanjutnya gua pengen nge-spill suara mesinnya ya teman-teman. Nge-spill suara mesin sekalian kita cek kelistrikan ya teman-teman. Langsung aja ya. Ini matiin gak mic-nya? Nggak usah. Oke langsung aja ya. Kita dengar suaranya langsung menggunakan mic. Sekali selah nyala teman-teman, dan dia kelistrikannya oke punya, udah pakai LED, klaksonnya aman, sennya juga nyala kanan kiri, mesinnya gacor halus, kedengeran ya, halus banget. Itu tandanya bahwa motor ini sangat-sangat terawat ya teman-teman, karena memang penggunanya itu adalah senior. Oke, gue matiin aja karena ini ngebul ya teman-teman, 2 tak nggak enak dekat kamar bokap gue. Nah, sekian teman-teman review secara detail tentang motor ini. Motor ini dijual dan gue jual motor ini seharga saja udah bisa dapetin yang kondisinya kayak gini dan pajaknya hidup teman-teman. Suratnya lengkap, pajak hidup, warna sesuai surat abu-abu, platnya B Tangerang Kota. Oke teman-teman, itu harga udah paling aman banget untuk wilayah Tangerang. Jadi siapa cepat dia dapat ya teman-teman. Udah tahu kan cara mesennya gimana? Hubungi nomor gua di bawah ini yang ada di deskripsi. Di situ ada namanya Arif dan utamakan untuk video call ya teman-teman. Karena masih banyak modus-modus penipuan di luar sana tentang jual beli otomotif. Oke teman-teman, sekian konten review lengkap tentang Vespa 150 PX tahun 83 warna abu-abu Toyota Ribbon. Tetap di zona motor klasik. Nah teman-teman, itulah motor klasik yang sangat menarik ini. Dengan desain yang ciamik, motor ini sangat cocok untuk kalian para kolektor atau para penggemar motor tua. Jangan sampai ketinggalan kesempatan untuk memiliki motor impian kalian ya. Yuk langsung aja hubungi saya di nomor yang tertera di deskripsi. Jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.